Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Luar biasa ya. Saya kira dia menjawab tidak baik gitu. Saya kalau ditanya apakah baik-baik, selalu jawabnya baik mulu ya. Berarti positif ya? Positif. Senang sekali ya hari ini meskipun suasana jalanan sedang macet-macetnya di luaran sana ya. Nah mungkin karena mau sincian, mau imlekan kali ya. Jadi pada semua sibuk keluar, bikin jalanan macet itu ya. Kebetulan juga hari ini adalah konon katanya tanggal 14 Februari ya. 14 Februari. Jadi katanya kan itu hari Valentine gitu ya. Nah, ibu-ibu ada yang tahu gak nih Valentine apaan itu? Wah, hari kasih sayang gitu ya. Berarti cuma kasih sayangnya hari ini doang dong ya. Hari lainnya enggak ya. Nah, kan kalau kita ketahui itu hari Valentine adalah hari yang dirayakan kasih sayang. Tetapi lebih banyak di dunia barat. Lebih banyak di dunia barat yang mulai menyebar ikut-ikutan di timur itu ikut merayakan hari kasih sayang ini. Nah, tapi bagaimana sih awalnya munculnya? Nah itu kita akan coba diskusikan. Dan juga bagaimana dari sudut perspektif Buddhisme, agama Buddha itu seperti apa gitu kan. Masa kita merayakan Valentine tapi kita nggak tahu dari sudut pandang Buddhisme itu kayak apa sih gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis melihat Valentinan itu seperti apa, cara merayakannya bagaimana juga. Sebenarnya hari Valentine itu kalau aslinya tuh di luar situ lebih dikenal dengan hari perayaan, pesta. Ada yang dikatakan Santo Valentine. Disebut Santo atau Saint itu adalah kalau di agama Katolik ya, itu biasa disebut sebagai orang suci. Nah, kok bisa jadi orang suci? Sama seperti kayak kita di agama Buddha, kita punya makhluk suci ya, arahat ya, dianggap sebagai makhluk suci. Orang yang biasa yang sudah mencapai kesucian. Nah, di agama Katolik ada versi juga begitu. Jadi mereka itu orang-orang tertentu yang dianggap sudah mencapai atau dengan cukup lama mencapai tingkat kesucian mereka juga punya, tapi tingkat kesuciannya beda dengan Buddhisme. Menurut agama yang itu, kalau menurut agama Buddha ya mereka masih belum. Jadi beda kategorinya ya, menurut agama mereka. Nah, jadi sebenarnya ini merayakan seorang martir yang bernama Valentine. Kalau agama Katolik itu ada disebut martir itu orang yang berani berkorban demi agamanya. Jadi ada seseorang yang bernama Valentine berkorban demi agamanya, waktu itu agama Katolik, dan menjadi populer, dianggap sebagai orang suci, dianggap sebagai santo gitu. Nah, ini dirayakan namanya Valentine, seorang martir, tokoh agama. Loh, kok malahan dirayakan di semua tempat di dunia? Nah, rupanya negara-negara barat yang karena menyebarnya agama Katolik di negara barat awalnya mereka rayain. Tapi karena sudah globalisasi, kita tahu Indonesia ya kayak negara timur ikut-ikutan lah dengan orang barat. Karena dianggap itu keren ya. Nah, kalau Valentine ngapain sih? Katanya hari kasih sayang. Ibu-ibu tadi bilang udah tahu ya. Nah jadi bagaimana orang merayakan kasih sayang dan menunjukkan rasa cintanya kepada orang atau pasangannya, biasanya begitu ya. Nah, kalau ibu-ibu ya sudah kawin ya mungkin lain cerita lah ya. Biasanya yang masih baru lagi pacaran, lagi hot-hotnya gitu ya, lagi seru-serunya. Biasa kalau Valentine itu udah paling semangat banget deh. Kalau makanya ada bercandaan begini kan, tahukah kalian kalau kalian misalnya baru Valentinan dari tanggal 13 Februari sudah
berikan hadiah macam-macam. Itu artinya apa? Kalau tanggal 13 itu artinya simpenan. Loh kok simpenan? Iya, kenapa? Karena tanggal 14-nya baru yang dikasih hadiah itu pacarnya. Kalau gitu, yang sudah kawin gimana? Biasanya nggak dikasih apa-apa lagi kalau udah kawin. Bener gak Bapak Ibu? Biasanya begitu. Jadi yang sudah kawin biasanya udah ngasih, udah dilupain aja gitu ya. Karena sudah lewat masanya begitu. Udah nggak ada apa-apa, udah sudah biasa aja gitu. Tapi plus poinnya ya Bapak Ibu. Jadi kayak dikatakan orang yang merayakan Valentine ini katanya ada penelitiannya ya. Jadi orang yang pasangan yang merayakan Valentine misalnya sudah kawin juga ya, dibandingkan orang yang tidak merayakan Valentine, jadi tidak ada khusus satu hari itu kasih bunga lah, kasih hadiah, coklat gitu ya. Katanya hubungannya lebih bahagia yang nggak merayakan Valentine. Loh kok bisa ya? Karena buat mereka setiap hari adalah Valentine katanya. Jadi dia tidak karena orang yang merayakan Valentine hanya berpikir, oh saya menunjukkan kasih sayang saya pada 14 Februari. Tapi tanggal 15 udah lupa lagi. Cuma satu hari doang, besoknya udah selesai gitu. Sampai tahun depannya lagi. Tapi kalau orang yang nggak ngerayain, dia setiap hari baik ya, setiap hari menunjukkan. Nah, lucunya, jadi perayaan Valentine tuh kalau kita bilang tadi kan orang yang dianggap suci di agama Katolik, itu menjadi hari Valentine. Loh kok bisa dihubung-hubungkan? Awalnya tuh nggak ada hubungannya dengan cinta kasih. Cuma gara-gara ada satu orang bikin puisi, sebutin nama Valentine, pakai nama Valentine, lalu puisinya berhubungan dengan cinta, romantis, jadi deh malahan jadi Valentine dianggap dihubungkan sama yang romantis cinta kasih. Padahal dulunya awalnya nggak ada. Jadi ya ini sebenarnya adalah kalau kita bisa bilang culture ya, budaya yang nempel ke agama, ada kejadian, ada yang nulis puisi, ya udah dicocok-cocokin lah. Jadilah perayaan cinta kasih dengan nama Hari Valentine. Ya mungkin aja kalau ada orang lain yang di puisi itu namanya Beni, jadi Hari Beni gitu kan ya, lain cerita ya. Cuma ya Valentine jadinya gitu. Itu nama orang gitu ya. Cuma jarang ya nama orang Valentine ya di sini ya. Nggak pernah ada ya, kita nggak pernah dengar. Nah, kalau dari agama Buddha gimana nih? Kalau agama Buddha begitu Valentinan, bisa jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, biasa kan kalau agama Buddha, Sang Buddha selalu menggunakan tradisi yang ada dari pengikut agama-agama yang dulu, yang diformulasi, dirubah menurut versi agama Buddha. Jadi kita lihat banyak kasus-kasus di mana Sang Buddha mengatakan kepada orang yang mau berpindah agama, Sang Buddha bilang begini, kamu nggak usah pindah agama, nggak perlu, kepercayaan nggak berubah. Yang perlu kamu rubah adalah cara berpikirnya, mindsetnya. Jadi bagaimana seorang pemuda Sigala dalam Sigalowada Sutta yang kita ketahui, awalnya dia itu kan pengikut aliran yang agama yang ada, jadi dia akan ajarannya itu dia begini, kalau setiap hari itu dia harus menghormat ke banyak sisi, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, masing-masing ada simbolnya, atas kepada guru, ke depan kepada orang tua, dan kepada teman, dan seterusnya. Awalnya dia punya cara pandang yang berbeda, penghormatan itu kepada dewa-dewanya. Tapi begitu dia melihat Sang Buddha, dia bilang, saya ingin berubah. Saya ingin ikuti jadi murid Sang Buddha. Sang Buddha bilang, gak apa-apa, ikutin cara kamu yang lama. Tradisinya boleh dipertahankan, tapi dirubah cara pikirnya. Nah, dari situlah dia tetap tradisi lama dijalanin, tapi cara berpikirnya, cara melaksanakan yang dirubah. Sama juga kayak kita pada zaman sekarang. Ada Valentinan, ya sudah, mau kita rayain, ayo, tapi kita rubah pakai cara Buddhisme. Nah, yakinnya kesempatan kita juga kan, hari kasih sayang, di agama Buddha ada kasih sayang nggak? Ada, ya sudah, kita cocokin aja, kita gunakan momen ini sebagai
pengingat kita untuk mengembangkan kasih sayang juga. Kalau dalam agama Buddha, kasih sayang itu penting gak sih Bapak Ibu? Penting. Emang di agama Buddha lawannya kasih sayang apa sih? Benci katanya, benci. Emang di agama Buddha diajarin membenci? Nggak ada kan? Berarti diajarinnya kasih sayang toh? Kasih sayang ada istilah kerennya nggak? Apa dong? Meta, benar. Masih ingat. Ini kita selalu ingat. Meta bawana, ya kan? Perenungan cinta kasih. Itu ada. Itu bagian dari praktek kita sehari-hari bahkan ya. Baca kau kebaktian, meditasi, meta bawana. Jadi kita juga ada. Nah, tapi kita mesti melihat dulu bagaimana cinta kasih itu sama kebahagiaan berhubungan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya cinta kasih, apakah makin bahagia? Kalau pakai logika, cinta kasih itu positif, bagus. Bahagia itu bagus. Jadi punya cinta kasih berarti menjadi bahagia. Benar loh? Logikanya begitu. Cuma masalahnya kalau di hubungan romantisme di dunia kehidupan sehari-hari, saya mencintai dia. Terserah mau hubungannya romantis atau mencintai seperti mencintai anak atau mencintai kucing, binatang peliharaan, okay. Itu kan cinta juga kan sebenarnya kan. Permasalahan adalah seringkali kita menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada yang cinta yang kita berikan. Saya mencintai kucing ini, peliharaan saya. Tapi kucing saya itu nyakar saya terus, gak suka saya, marah sama saya. Kalau saya sudah cinta sama kucing itu, kucingnya gak suka saya malahan jahitin saya sedih gak? Sedih kan? Banyak kan orang menggantungkan kebahagiaannya dengan memberi cinta, lalu berharap bahwa cinta itu akan kembali membuat kita bahagia. Sama dengan orang lain. Saya menyayangi teman saya peduli. Tapi teman saya itu menjahatin saya terus. Loh kok makin saya mencintai saya makin sedih gitu kan. Kok salah? Logikanya gimana? Saya mencintai orang lain. Yang misalnya saya jomblo gitu ya. Misalnya. Pakai contoh, saya disclaimer dulu kan, biar nggak salah paham. Nanti pikir, Romo ini udah kawin, udah punya anak, masih mencintai orang lain. Misalnya saya jomblo, lalu ada perempuan lain jomblo. Saya suka sama perempuan itu, saya baik sama dia, saya pakai meta gitu kan, saya pancarkan meta saya, saya meta bawaannya, saya bayangkan dia terus. Tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Mau tepuk, nggak kena gitu kan. Dianya malahan jahat kepada saya dicuekin. Saya sedih gak? Sedih, saya marah, saya kesal. Itu namanya kita sedang menggantungkan kebahagiaan kita tuh berikan kepada orang lain untuk menentukan. Itu yang sering terjadi. Jadi ya nama pun kita makhluk masih umat awam ya, orang biasa. Kita belum jadi arahan, jadi orang suci. Kita pasti tetap punya rasa suka. Di saat kita suka kepada orang lain, pasti kita juga berharap tepukan kita dibalas. Nah, kayak gitu. Berharap orang yang kita suka sama dia akan kembali suka ke kita. Ekspektasi itu yang biasa membuat kita menderita. Itulah yang membuat orang takut. Ada yang bilang saya takut bercinta, mencintai orang lain lagi karena akan berakhir dengan penderitaan gitu kan. Akan berakhir dengan patah hati, sakit hati. Ya mungkin saya yakin ibu-ibu di sini semuanya kayaknya sih perjalanannya sih mulus semua kayaknya ya. Romantisnya semua udah lancar ya, udah mulus.
Tapi nggak tahu ya anak-anak generasi baru yang Gen Z sekarang, yang muda-muda yang mulai pacaran. Ya begitu. Trennya itu mulai sekarang. Nggak tahu ya kalau zaman saya gitu ya. Anak SMP, SMA mau udah pacaran gitu ya. Kuliah pacaran. Jangan zaman sekarang. Udah lulus kuliah pun masih nggak mau pacaran gitu kan. Boro-boro apalagi mau kawin gitu kan. Nah, katanya mikirin karir dulu lah, mikirin ini dulu. Itu emang benar. Jadi mulai trennya bergeser. Karena kalau di anak kuliahan di kelas gitu ditanya, siapa di sini yang jomblo? Semua angkat tangan. Beda kalau zaman dulu siapa yang jomblo? Paling cuma 1-2 orang gitu kan. Zaman sekarang udah mulai bergeser. Mungkin cara berpikir mereka sudah berbeda. Lebih mengembangkan diri dulu ya. Nah, karena itulah begitu orang datanglah hari Valentine ini, kita punya tradisi di tempat-tempat lain itu bahwa kita memberikan hadiah kepada orang yang kita sukai, kita orang cintai, atau berharap dibalas lah cinta kita. Jadi bisa ada yang lagi laku-lakunya nih hari ini nih, bunga tuh laku. Apalagi coklat. Nah, coklat tuh laku itu karena katanya memberi coklat. Padahal saya juga bingung ya, apa hubungannya coklat sama cinta kasih ya? Apa ya hubungannya ya? Kenapa mesti coklat ya? Manis ya? Kalau selain dikasih coklat yang bikin ibu seneng apa? Yang merah sama yang biru ya, yang lembaran itu ya, yang depannya C ya, cepek. Itu seger langsung ya. Obat sakit kepala, tempel yang cepek. Bunga boleh, bunga bang. Ya itu ya trennya mungkin ikut-ikutan ya. Kenapa kasih coklat? Karena dianggap coklat sesuatu yang manis, yang bikin senang orang ya. Yang ada sakit gigi kan. Sakit gigi, diabetes gitu ya. Ya itu saya juga belum paham. Tapi hari Valentine itulah kita beli bunga, beli coklat, kita berikan. Tapi di satu sisi kita kalau yang nggak merayakan, saya kan ibu-ibu kan tadi bilang kan, kalau tanggal 14 nggak dikasih, artinya sudah kawin begitu kan. Nah, kalau sudah kawin, tapi kalau kita ke supermarket, diskon coklatnya masih ada. Buy one get one. Besok juga masih ada. Jadi biasanya ya kita beli coklat ketika Valentine atau sesudah Valentine, biasanya banyak nih diskon. Itu enak. Buat kita untungnya begitu ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih Valentinan, momennya ada, ya kalau mau merayakan Valentine silakanlah ikutin nama tradisi. Kalau anak muda ya ikutinlah. Biar nggak ketinggalan zaman itu sama teman-temannya. Tapi kalau sudah lewat masanya kayak saya gitu kan, ya cuma nungguin diskonan coklat itu. Sama kita berpikir ini kesempatan lah kita mengembangkan metanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang umum, cinta kasih kan memiliki. Saya ingin memiliki, ingin punya pacar, ingin punya suami, punya istri gitu kan. Padahal kalau dari sudut pandang Buddhisme itu kebalikannya. Kalau sudut pandang Buddhisme diajarkannya apa? Carilah istri sebanyak-banyaknya, carilah suami sebanyak-banyaknya. Enggak kan? Enggak. Justru dalam agama Buddha diajarinnya janganlah melekat. Melepas kemelekatan. Tapi bukan juga ya dilepaslah suami dan istri gitu ya, bahaya ya. Saya belajar Buddhisme maka saya ingin saya lepaslah istri saya di jalanan, di jalan tol. Saya lepas istri saya, ya kalau dapat istri baru lagi ya lain cerita lah ya, itu namanya karma. Pembenaran doang ya. Jadi kalau di agama Buddha kita cobalah gunakan cinta kasih untuk melepas. Maksudnya apa cinta kasih melepas? Artinya kita untuk mencintai diri kita sendiri, lepaslah sesuatu yang membuat kita menderita. Itu bisa juga.
Ya, coba dicari kira-kira apa sih yang sebenarnya yang Bapak Ibu sukai, tapi ternyata kok bikin makin saya menderita, kebiasaan-kebiasaan apa gitu. Nah kalau di agama Buddha, kan kita tahu metta, kalau pakai bahasa Sanskerta ada disebut juga maitri. Jadi kalau disebut maitri jangan bingung, itu artinya metta juga ya. Jadi ada beberapa kalau pakai bahasa Sanskerta maitri, bahasa Pali itu metta, itu barangnya sama. Nah, agama Buddha, cinta kasih yang diajarkan itu bukan cinta kasih romantis, bukan cinta kasih kepada pasangan, tapi adalah cinta kasih ke semua makhluk. Bentuknya bagaimana? Mewujudkan, oh saya mencintai tetangga saya. Emang gimana mencintai tetangga saya? Saya beliin bunga dan coklat gitu kan? Enggak toh? Tapi bentuk cinta kasih yang dimaksud dalam agama Buddha adalah kita mengharapkan orang lain, makhluk lain berbahagia. Mereka bebas dari kesulitan, bebas dari hambatan, dan semua lancar. Itulah bentuk cinta kasihnya sebenarnya. Jadi kita mau ngomong saya mencintai orang lain, tapi saya nyusahin orang itu bukan. Jadi kita berharap orang lain berbahagia. Ya kan kita tahu prakteknya adalah dengan meditasi metta bhavana. Kalau kita ikuti beberapa instruksinya, cara meditasi metta bhavana Bapak Ibu tahu gak? Duduk, masa cuma duduk metta, itu namanya ngulang-ngulang mantra itu ya. Itu namanya ngulang-ngulang mantra. Tapi kita mengharapkan orang lain bahagia mulai dari yang gampang dulu. Menurut ibu-ibu, siapa yang paling gampang kita doain untuk berbahagia? Keluarga sendiri yang deket-deket ya, yang emang sudah sehari-hari, bisa suami, bisa istri, bisa anak, orang tua. Mulai dari itu dulu. Kalau sudah jago banget, sudah jago, orang lewat pun semoga dia bahagia. Tukang bakso lewat, semoga dia bahagia. Tukang bakso gitu. Tukang gado-gado juga. Kalau sudah lebih jago lagi, tetangga sebelah yang tiap hari berantem, semoga dia bahagia. Bisa gak ibu sampai tahapan itu? Orang yang kita benci deh, semoga dia bahagia. Tukang parkir di Indomaret, semoga dia bahagia. Itu kayaknya universal ya, semua orang nggak tahu ya punya rasa benci sama tukang parkir di Indomaret dan Alfamart ya. Kalau ada tukang parkir Indomaret, Alfamart, semoga dia bahagia. Lagi nyetir, disalip, semoga bahagia. Ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu bisa ada tukang todong, ayo dompetnya, semoga bahagia. Jangan begitu juga. Oh ini dompetnya, semoga bahagia ya. Jangan gitu. Itu namanya nggak bijaksana ya, nggak bijaksana. Rampok masuk rumah, silakan, semoga bahagia. Itu namanya nggak bijaksana. Jadi gimana? Kalau ada rampok masuk, dipukulin ya. Semoga bahagia. Memukul dengan cinta kasih. Gimana konsepnya ya? Nah itu pembenaran doang. Biasanya pasti pakai emosi kan. Ya tapi kalau ketemu pencuri juga ya, rada susah ya. Coba bayangkan jika Bapak Ibu rumahnya dimasukin maling. Berharap malingnya celaka atau malingnya bahagia? Maka itu saya bilang, itu levelnya udah tinggi tuh. Kalau bisa sampai maling aja pun kita semoga dia bahagia. Ya idealnya malingnya kita gagalkan, kita ikat ya. Kita ikat, kita tangkap. Biasanya diapain? Biasanya sih digebukin. Pengennya emosi kan, marah. Ya kalau udah tinggi cinta kasih ya jangan dipukul ya. Semoga dia tobat, kapok, nggak lagi gitu ya. Idealnya begitu.
Saya juga nggak tahu ya kalau saya di posisi itu dimalingin, saya tangkap malingnya, apakah saya akan memancarkan cinta kasih saya? Ya sampai pada itu kejadian baru diuji dan terbukti. Jadi saya cuma ngomong teori sekarang ya, saya ngomong teori. Nah, kita juga bisa di hari Valentine itu kita berbagi cinta kasih dengan berbuat baik juga. Nggak harus kasih coklat, kasih bunga. Mau kasih coklat, Bapak Ibu mau kasih coklat ke tetangga boleh gitu ya. Mau kasih bunga boleh. Atau saya dengar-dengar tadi kata Romo Jimmy katanya ada baksos gitu ya, mau ya. Nah, itu adalah bentuk juga cinta kasih juga. Jadi berbagi, kan ada anak muda sekarang ngomongnya sharing is caring gitu kan. Berbagi adalah peduli. Ya, itu adalah bentuk cinta kasih juga. Itu juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nggak tahu ya. Ibu-ibu biasanya jago nih, jago masak maksudnya ya. Punya makanan kesukaan, biasa kan ibu-ibu punya masakan andalan gitu ya. Bikin berbagi sama teman-teman yang dekat, berbagi itu boleh juga, itu bentuk cinta kasih. Bisa juga berbagi cinta kasihnya dengan cara bersihin jalan, berbagi untuk orang lain. Tapi rasanya susah itu ya. Capek, pasti capek Bu, masaknya capek juga, pakai modal lagi beli bahan. Ya, tapi maksudnya adalah kita bisa melihat hari Valentine ini kalau kita mau praktek cinta kasih bisa dalam bentuk banyak hal. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi nggak tahu ya. Berbagi ada apa? Gambar sharing ke WhatsApp grup. Selamat pagi. Semoga berbahagia. Itu juga bisa juga setidaknya bentuk sharing yang semoga yang terima gambar atau pesan itu baca bahagia juga, itu bisa juga wujudnya. Jadi sesuatu yang biasa Bapak Ibu tidak lakukan di hari Valentine, coba dilakukan. Jadi ini sebagai pengingat untuk ekstra mengembangkan lebih jauh. Nah di satu sisi itu lain juga soal cinta kasih di dalam agama Buddha ada yang mirip-mirip juga. Ada yang pernah dengar karuna gak? Ibu, Bapak Ibu, karuna. Tahu gak karuna itu apa? Simpati dari Telkomsel. Simpati Telkomsel ya? Bukan Telkomsel ya. Tapi simpati adalah bagaimana kita punya perasaan ingin orang lain melepas penderitaannya. Kalau tadi kita sebut meta kan ingin orang lain bahagia. Kalau simpati kita lihat apa sih penderitaan orang lain itu, kita ingin penderitaannya hilang. Nah ini juga masih ada hubungan dengan cinta kasih dari sudut pandang Buddhisme. Jadi bukan ingin orang lain bahagia, itu step 1, step 2-nya adakah kesulitannya, penderitaannya ingin dicabut, dibuang. Ini bahkan masih bisa kalau ingin dilepaskan lebih jauh lagi, di-extend, dikembangkan lebih jauh lagi, bisa sampai pada, kan tadi simpati, ada yang namanya empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu coba, kita pakai contoh maling lagi deh ya, contoh maling ya. Kalau maling datang ketangkap, diikat gitu ya. Kalau dengan cinta kasih dia ingin bahagia, saya ingin maling itu bahagia. Ya sulit sih ya ditangkap ya, masa dilepas gitu ya. Kalau kita bersimpati, artinya kita ingin penderitaannya hilang. Harusnya digebukin. Nah, tapi karena saya ingin dia tidak menderita, saya nggak gebukin. Nah, saya nggak gebukin. Itu namanya simpati. Kalau mau dikembangkan lebih jauh lagi, namanya empati. Coba bayangkan, kalau saya jadi maling itu gimana rasanya ya? Nah, dilepasin. Kurang bijaksana itu. Nah, jadi kalau bersifat kita bayangkan, kalau saya jadi maling gimana ya? Pasti saya rasanya takut sekali.
Gimana caranya? Apa yang saya lakukan kepada maling? Apa yang saya lakukan ke maling itu supaya dia jadi orang baik, supaya dia tidak akan mengulang maling lagi. Kalau saya gebukin, apakah dia akan berhenti jadi maling? Belum tentu kan? Belum tentu. Yang ada dia bilang begini, awas begitu, kalau gue udah berhasil kabur, udah keluar dari penjara ya, gue ingetin lu ya. Bisa juga kan? Seperti itu juga. Nah, jadi gimana caranya kita memperlakukan si maling tersebut supaya dia nggak kapok lagi? Masa kita duduk di depannya lalu kita ceramahin gitu ya? Kamu jangan maling lagi ya. Tahu hukum karma tidak? Ya susah ya. Ya nggak bijaksana, nggak tepat juga. Yang benar adalah ikutinlah aturan hukum yang berlaku. Nah, untuk mengembangkan rasa cinta kasih ingin orang lain bahagia, lalu ingin penderitaan orang lain hilang, caranya gimana sih? Caranya sebenarnya adalah kita harus jadi orang yang peka. Ibu-ibu peka gak? Biasanya kalau ibu-ibu ngomong yang gak peka itu si bapak-bapak itu biasanya tuh. Gak peka, dikasih kode gak paham-paham juga. Biasa begitu kan ya. Supaya peka gimana? Dalam agama Buddha udah diajarin. Habis baca parita suruh ngapain tadi ibu-ibu? Meditasi toh? Nah sebenarnya meditasi itu adalah latihan membuat kita peka. Loh kalau gitu berarti bapak-bapaknya kurang meditasi nih. Kurang peka. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sedang meditasi kan kita sadar apa yang terjadi di tubuh kita, di lingkungan kita. Kita tahu mobil lewat, motor lewat, kaki kesemutan, nyamuk terbang gitu ya. Kita peka. Jadi semakin kita latih, kita makin sadar apapun yang terjadi di pikiran kita sama lingkungan. Nah, demikian pula kalau kita peka, begitu kita melihat penderitaan orang, oh kita tahu nih orang menderita nih. Kita semoga dia nggak menderita. Kita ingin dia bahagia. Kita peka. Karena ada orang-orang kadang-kadang kita bersama teman ngumpul, kita nggak tahu sebenarnya dia ada orang satu yang sedang menderita. Ada orang yang nggak suka. Misalnya keluarin makanan, kita bisa melihat, oh kita tahu yang orang ini ternyata nggak suka. Kita peka. Oh ya udah kalau nggak suka ini ada yang lain mau nggak gitu. Misalnya kita keluarin jeruk, makan jeruk. Ada satu kayaknya kita karena kita peka kita tahu dari mimik mukanya, dari suaranya, dari kegiatannya. Yang lain makan dia nggak makan. Kita peka kita tahu. Oh orang ini kayaknya nggak suka jeruk, atau dia alergi jeruk. Oh ada nih yang lain mau nggak kue gitu kan. Nah, itulah menjadi peka bisa berguna untuk mengembangkan cinta kasih kita. Cara gimana ya? Meditasi gitu kan. Ya rajin-rajin lah ya dengan datang ikut kebaktian. Ibu-ibu kan sudah latihan meditasi juga kan, otomatis melatih kepekaan. Bapak-bapaknya nih berarti nggak peka kan, bener kan? Ibu-ibu semua kan? Nah berarti emang bener. Ibu-ibu peka, bapak-bapak tidak. Nah. Saya nggak tahu ya romo-romo ini gimana ya dua. Benar gak Bu Anita? Nah jadi gimana cara, ada satu, kan kita ngomong cinta kasih kepada orang lain, tapi ada satu hal lagi yang biasa orang sering lupa. Apakah ibu-ibu sekalian mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri. Caranya gimana menunjukkan cinta kasih kepada diri sendiri? Saya berikan makanan paling enak untuk saya. Begitu. Jadi sebenarnya cara menunjukkan cinta kasih kepada diri sendiri adalah mencintai diri sendiri adalah dengan memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Oh, maksudnya apa sih memiliki hubungan yang baik dengan diri sendiri? Jadi gini, apakah kita sudah menjaga diri kita? Menjaga itu dalam artian menjaga secara fisik, menjaga secara pikiran juga. Menjaga fisik bagaimana? Apakah kita menjaga kesehatan tubuh kita? Apakah kita tidurnya cukup? Apakah kita jaga makan kita untuk kesehatan? Nah. Ya makan ya,
Apakah saya masih minum yang tidak sehat terus-terusan? Itu adalah bagaimana wujud kita menjaga kesehatan kita. Kita mencintai diri kita, tubuh kita. Jadi menjaga tubuh adalah salah satu wujud cinta kepada diri kita. Kenapa? Karena kalau kita badannya sakit, pikiran kita keganggu. Tubuh sama pikiran tuh nyambung. Kalau kita badannya sakit, kita pikiran nggak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, mau belajar, mau kerja, mau ngapain, semua juga nggak konsen. Yang masalahnya bagi ibu-ibu lebih susah lagi. Kenapa? Ibu-ibu rata-rata memiliki tanggung jawab ngurusin anak. Kalau ibu sakit, anaknya terlantar. Kalau anak terlantar, anaknya kurang gizi, tidak diperhatikan, makin parah lagi. Jadi gimana caranya supaya bisa ya mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan. Kemudian juga ada satu latihan juga yang mungkin yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan. Kalau tadi kita ngomong fisik ya, menjaga kesehatan tubuh, jaga makan, kalau bisa olahraga ya. Ini bagian yang susah sih, olahraga itu. Olahraganya biasanya ibu-ibu nggak tahu ya, olahraganya paling kuat sih jarinya ya. Scrolling TikTok. Kuat jarinya berotot. Bukan itu ya, makanya olahraga bukan itu. Olahraga itu artinya badannya nggak harus olahraga secara khusus dalam arti saya harus jadi petinju atau ngapain, nggak perlu. Yang penting badannya ada gerak, jalan. Orang sekarang mulai males bergerak ya, rata-rata kemana-mana naik motor, naik mobil, jalannya kurang. Kalau ke mana gitu naik lift, naik eskalator, padahal ada tangga nggak dipakai. Padahal itu sebenarnya bentuk olahraga, kesempatan. Bayangkan orang zaman sekarang itu lucunya bayar untuk masuk ke gym naik sepeda di dalamnya, sama naik yang step gitu. Padahal itu bayar untuk naik sepeda sama bergerak di dalam. Padahal sehari-hari kita bisa bergerak juga, nggak pakai bayar gitu kan. Jalan kaki, naik tangga, ngangkat barang gitu kan. Itu sebenarnya adalah bentuk olahraga. Tapi orang bayar gym, bayar bulanan untuk naik sepeda. Padahal kemana-mana naik motor. Padahal bisa ganti naik sepeda, contohnya ya. Nah itulah. Nah tapi di satu sisi selain tubuh kita punya pikiran juga, mental kan. Ternyata banyak juga orang-orang punya masalah mental. Rata-rata masalah mental itu karena apa? Karena dia tidak pernah berpuas dengan apa yang dia tidak miliki. Contohnya, Pak, tetangga sebelah tuh baru beli kulkas baru loh. Tetangga sebelah motornya baru loh. Handphonenya baru loh. Kenapa? Artinya dia masih membanding-bandingkan, nggak puas. Nah benar kata ibu ini, kita bisa saja sebelum tidur, waktu mau merem, coba berpikir begini, apa yang bikin saya bahagia hari ini? Cukup tanyakan ke diri sendiri, apa kesulitan saya hari ini? Gitu. Udah, sebelum tidur, dibayangin, oh hari ini saya seneng, saya ketemu teman lama saya, hari ini saya seneng, anak saya beliin saya misue. Hari ini sulitnya apa? Hari ini sulit yang bikin sedih, ban saya kempes. Hari ini sedih karena kehujanan. Hari ini sedih karena makanan yang saya suka habis. Bisa, jadi cukup direnungkan gitu. Jadi kita tahu apa yang kita bahagia hari ini, kenapa kita sedih. Setiap harinya begitu. Lama-lama kita jadi terbiasa untuk bersyukur. Apapun itu yang kecil kita syukuri, secara mental akan lebih bahagia. Kita nggak akan banding-bandingin lagi. Saya bahagia jika handphone saya sudah sama kayak tetangga punya yang baru. Saya akan bahagia kalau kulkas saya udah tuker kayak sebelah yang baru diantar. Kulkasnya kalau sebelah 1 pintu saya mau 2 pintu. Kalau sebelah 2 pintu saya mau 3 pintu. Kalau sebelah 3 pintu saya mau
Kulkas Martin itu kayak apa ya? Kayak lemari baju gitu ya. Kalau bisa kulkasnya bertingkat-tingkat. Nah, itulah belajar bersyukur, direnungkan, tanya ke diri kita sebelum tidur aja. Ya, ini plus poinnya juga sih. Kalau kita mikirnya saya bahagia hari ini karena apa? Tidur nanti tidurnya nyenyak, enak. Kalau bisa mimpi indah gitu ya. Kalau mimpinya tidurnya nyenyak, badannya sehat. Badannya sehat, besok fokus. Jadi nggak sulit. Nah, itu kan jadi semakin kita melakukan hal kecil ini, kebaikan itu bergulir, bikin tambah bahagia, bikin tambah bahagia, bikin tambah bahagia. Jadi hal kecil dampaknya besar. Tahukah ibu-ibu, apa yang paling sulit? Konsisten. Setiap malam. Hari ini sebelum tidur saya bayangin, apa yang bikin saya bahagia hari ini ya. Besok masih dilakukan. Besok lagi misalnya. Habis itu lupa. Nggak dilakukan lagi. Itu penyakitnya kita. Kita setiap hari tahu apa yang bagus, kita mau melakukannya, tapi nggak pernah diterusin. Kalau bisa ditulis di samping ranjang, tempel ya. Ingat bersyukur, ditulis. Jadi sebelum tidur, oh iya. Pengingatlah di situ ya, atau pasang alarm di handphone bisa juga. Karena kalau saya lihat teman-teman kita di agama lain, contohnya kayak Kristen atau Katolik, dia ada sesi namanya berdoa bersama sebelum tidur. Jadi ada yang kumpul bersama sebelum tidur berdoa. Di dalam doa itu, kalau saya perhatikan doa-doanya, banyakannya bersyukur. Terima kasih atas berkat yang kita terima hari ini kita sudah apa. Itu sebenarnya bersyukur kan? Doa bersama. Itu sebuah kegiatan yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kok teman-teman saya beragama sebelah kok bahagia-bahagia juga ya. Walaupun dia nggak mengenal hukum karma ya. Dia nggak mengenal dhamma, tapi kelihatannya bahagia. Kenapa? Karena dia bersyukur. Lah emang kita agama Buddha nggak bisa? Itu kan barang umum. Kita bahkan lebih mudah. 1 menit doang aja tiduran aja berpikir, apa yang bikin saya bahagia ya hari ini ya. Apa yang saya syukuri hari ini gitu kan. Itu bisa bikin bahagia. Jadi cukup lakukan itu. Cuma masalahnya mau nggak gitu. Itu penyakit kita emang sama dari dulu. Semangat. Apa istilah pepatah orang Betawi itu? Anget-anget tai ayam. Anget di depan doang, habis itu kalau lama udah dingin. Saya juga nggak tahu kenapa ya pakai perumpamaan itu ya. Nah, perumpamaannya pakai tai ayam ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana tadi tentang cinta kasih. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomong cinta kasih secara romantis, sebenarnya itu bisa berbahaya juga. Jadi saya berbahagia, saya punya pasangan, saya punya pacar, saya punya suami, saya punya istri. Kau nyeleweng gimana? Ibu-ibu kalau misalnya, kalau pasangannya nyeleweng, pacarnya nyeleweng, sedih gak? Pasti sedih. Karena kita berharap kesetiaan dari orang lain. Tapi kalau kita sudah kecewa, apa yang mau kita lakukan biasanya? Saya minta maaf, tidak akan saya ulangi lagi. Dimaafin gak? Tidak maaf bagaimana? Masalahnya biasanya kalau sudah mabuk cinta itu kan, maafin, terima kembali. Biasanya penyakitnya diulang lagi biasanya. Selalu begitu, polanya begitu diulang-ulang terus. Jadi kadang-kadang itu namanya mencari penderitaan itu. Kalau tadi kan agama Buddha kita harus belajar melepas. Kalau kita punya pacar nyeleweng, berarti kita tahu lebih awal. Ya udah kita lepas, ya sudah gitu kan. Daripada ketahuannya belakangan gitu ya. Ketahuannya waktu udah punya cucu gitu baru ketahuan. Kesel gitu. Karena ada di Amerika ada gitu. Jadi ada kakek nenek yang umur 80 ya, 70-an gitu cerai. Umur 70-an, 75 itu baru cerai. Dia bilang, "Kenapa?" "Karena dulu kamu waktu SMA kamu pacaran nyeleweng sama orang lain.
kamu menyeleweng waktu SMA, padahal udah hidup bersama puluhan tahun. Nah, ya itu contoh bagaimana setitik itu ternyata karena cinta bisa membawa penderitaan juga. Jadi kita mesti aware, mesti sadar bahwa di mana ada istilahnya apa ya? Ada berkondisi, karena Agama Buddha kan duka, penderitaan itu kan karena kondisinya. Selama masih kita mencinta, berarti ada resiko untuk dikhianati, resiko untuk kehilangan. Itulah penderitaannya. Jadi kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini akan datang dan pergi. Idealnya kita bisa selama-lamanya, sepanjang umur kita gitu ya. Tapi kalaupun memang sudah saatnya berpisah, ya diselesaikan lah gitu. Jangan kita terbawa dan melekat dan tidak bisa move on, nggak bisa lanjut dan berjalan di hidup kita. Itu yang penting sih. Rada susah sih bawa cerita begini karena ibu-ibu semua nih. Kalau biasa ke muda-mudi ini gampang nih masukin cerita ininya nih. Ini ibu-ibu sini. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya hari Valentine itu bisa kita anggap sebagai momen kita mengingat, mengembangkan cinta kasih. Dan mengembangkan cinta kasih itu nggak harus wujudnya kasih coklat, kasih bunga gitu ya. Bisa bentuk banyak hal, kepedulian, ingin orang lain bahagia, bisa bentuknya kolak ya. Bisa bentuknya juga nggak harus coklat, bisa kolak juga bentuknya. Bisa juga nasi uduk gitu ya. Jadi dan bisa bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk mengembangkan metta, karuna tadi itu perlu latihan, nggak bisa instan, nggak bisa saya transfer tenaga dalam, ibu-ibu semua pulang dari sini maka akan menjadi penuh metta dan karuna, nggak bisa transfer tenaga dalam begitu, nggak bisa transfer kan. Nah itu perlu dilatih, jadi perlu dicoba, karena kalau tanpa mencoba sama kayak ibu-ibu bisa masak misalnya puyung hai gak? Nggak bisa. Ya udah saya transfer tenaga dalam langsung bisa masak puyung hai, mungkin nggak mungkin. Sama, jadi mesti dicoba dulu. Sama seperti mengembangkan metta karuna. Jadi perlu dilatih seperti itu. Jadi kalau ada hari Valentine, orang lain merayakan, kita ikutan merayakan, tapi pakai sudut pandang Buddhisme, nggak pakai sudut pandangnya mereka. Rayainnya bersama, temanya sama, caranya berbeda. Kita pakai cara Buddhis. Jadi di sini kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, berharap orang lain bahagia, berharap kesulitan penderitaan orang lain hilang juga. Kalau kita ingin merasakan, kita bisa mengembangkan menjadi empati, merasakan kalau saya jadi dia, gimana rasanya? Bisa coba dibayangkan begitu. Nah itulah momen dimana kita dalam praktek agama Buddha, Valentinan, kita makin maju dalam Dhamma. Semoga malam inilah terinspirasi ya, ibu-ibu ya, dan makin penuh cinta kasih, mengembangkan praktek dalam agama Buddha. Dan pada akhirnya kita semua akan bisa mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana. Oh jangan lupa ya, diskonan coklatnya juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nama budaya.